Selamat datang di channel Jurit Malam. Channel yang akan membuat kamu merasa bersama kami, tidak dalam ketakutan dan kesendirian. Ingat, jangan mendengarkan atau menonton ini sendirian. Resiko ditanggung sendiri. 1980 di kota Yogyakarta yang sama sekali belum pernah Nagita kunjungi. Tapi apa mau dikata, garis hidup menuntun Nagita untuk tinggal dan mencari nafkah di kota Jogja ini. Perkenalkan, Nagita perempuan 25 tahun, asal Palembang. Sudah 2 tahun lebih tinggal di Jogja. Sejak lulus kuliah dulu, mau nggak mau, Nagita jadi terbiasa dengan ritme hidup dan suasana di sini. Mungkin sama dengan banyaknya orang lain yang juga berstatus sebagai pendatang. Waktu awal tinggal di Bogor, Nagita harus melewati masa adaptasi yang sangat berat. Suasana lingkungan, orang-orangnya, ritme hidup. Semua sangat berbeda dengan yang Nagita rasakan dan alami sejak kecil di kampung halamannya. Semua berbeda jauh, termasuk masalah tempat tinggal. Kalau di Palembang sejak lahir sampai kuliah, Nagita tinggal di rumah orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Di Jogja, Nagita harus kos sendirian, tinggal di tempat baru, lingkungan baru. Ngomong-ngomong, selama ini Nagita sudah merasakan 3 tempat berbeda, berpindah dengan segala pertimbangan dan penyebabnya. Kenapa Nagita bisa sampai 3 kali pindah kos? Dari kos pertama, karena awalnya Nagita memang terburu-buru untuk segera dapat tempat tinggal. Jadi ya Nagita agak sembarangan memilih tempat kos dengan pikiran, ya sudahlah, yang penting ada tempat tinggal dulu, pikir Nagita. Dan hasilnya, Nagita tidak betah dengan lingkungannya yang terlalu bebas. Gak lama, hanya 3 bulan, akhirnya Nagita memutuskan untuk mencari kos yang baru. Tempat kos kedua, tempatnya enak, homey banget. Letaknya di tengah kota, tapi hanya sekitar 6 bulan Nagita tinggal di tempat ini. Kok cuma 6 bulan? Karena gak tahan dengan ketakutan Nagita. Sampai akhirnya Nagita menemukan tempat kos ketiga di daerah Kaliurang, Jogja. Sampai sekarang Nagita masih tinggal di Jogja. Malam ini Nagita akan cerita tentang pengalaman yang Nagita alami ketika tinggal di tempat kos yang kedua. Tempat kos yang sangat nyaman. Seperti yang Nagita bilang tadi, hanya sekitar 6 bulan Nagita tinggal di sini sebentar. Enggak, itu cukup lama bila melihat perjalanannya sampai Nagita memutuskan untuk pindah karena tidak tahan dengan kejadian-kejadian seram yang makin lama makin sering terjadi. Begini ceritanya, seperti yang sudah Nagita bahas tadi. Di kos pertama, memang Nagita pilih karena terpaksa. Saat itu harus sudah punya tempat tinggal. Jadi ya, sedapatnya aja. Dan benar di situ, Nagita sama sekali tidak betah. Sudah lokasinya jauh dari tempat kerja, kumuh pokoknya. Banyak hal yang akhirnya memaksa Nagita untuk mencari kos baru dan pindah secepatnya. Sudah dengan bantuan dari office boy kantor. Akhirnya Nagita menemukan tempat kos yang menurutnya cukup nyaman. Sangat nyaman malahan dari beberapa tempat kos sebelumnya yang sudah Nagita survei. Rumah kos inilah yang paling nyaman, ditambah letaknya relatif dekat dengan kantor perusahaan tempat Nagita bekerja. Berkantor di salah satu gedung di kawasan BSD Serpong. Sementara tempat kos yang Nagita taksir ini letaknya di Gading Serpong.
benar-benar dekat. Kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka Nagita bisa saja bersepeda pulang pergi ke kantor. Cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei untuk melihat keadaannya. Nagita langsung memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru ini. Hingga pada suatu hari, Sabtu di bulan Mei 1987, Nagita pindah ke tempat yang baru, tempat kos keduanya di Serpong. Kos ini berbentuk rumah besar, rumah yang terletak di tengah-tengah perumahan yang besar. Juga bisa dibilang perumahan orang kaya. Akan tetapi, untuk wilayah kota besar, perumahan ini cukup sepi. Jalan kompleknya cukup besar, dengan pohon rindang kanan kiri. Jarang sekali terlihat penghuninya berinteraksi di luar rumah. Paling hanya mobil mewah keluar masuk garasi dari setiap rumahnya. Selebihnya sepi. Rumah kos yang akan Nagita tempati juga begitu. Rumah besar dengan halaman cukup luas. Garasinya cukup untuk 4 mobil. Di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi, kalau dilihat dari depan rumah, ini tidak terlihat dalamnya ada tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Kedepannya Nagita akan memanggil beliau dengan panggilan Bude Ana. Bude Ana tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. 1 asisten juga membantu mencuci dan setrika dari penghuni kos lain. Dari 8 kamar hanya terisi 5. 3 masih kosong. Dan kayaknya 2 kamar penghuninya jarang pulang. Katanya sering tugas luar kota. Biasanya juga kalau akhir pekan seperti ini, semua penghuni kos pada mudik ke kota asal. Jadi nanti kamu mungkin akan sendirian. Begitu kata Bude Ana ketika mereka bercakap-cakap di teras rumah. Ketika Nagita baru sampai, Kebetulan saat itu masih sedikit barang bawaan dari tempat kos sebelumnya. Hanya pakaian dan beberapa perlengkapan. Kalau mau istirahat, monggo silakan deh. begitu kata Bude Ana menutup percakapan kami sore itu. Banyak informasi baru yang Nagita dapat. Kesimpulannya, rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum, dan dapat menggunakan dapur dan segala perlengkapannya. Dapur berada di lantai bawah. Selesai berbincang, Nagita langsung menuju ke kamar Nagita. Pertama-tama, Nagita harus masuk melalui garasi di ujung belakang. Garasi ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi Nagita harus berputar 2-3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah ini punya banyak kamar kos. Kamar ada 8 paling depan. Dekat tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuninya. Lalu setelah itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi, dan TV, galon air minum. Sepertinya ini ruang tamu atau tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama. Di samping ruang santai ini ada lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Kamar Nagita letaknya di paling ujung sebelah kiri. Rumah ini sangat nyaman. Hari itu sempat berpikir kalau Nagita mungkin akan lama tinggal di tempat ini.
Tapi ternyata tidak memakan waktu lama bagi Nagita untuk membereskan barang-barang. Ya, memang sedikit ya Nagita punya. Kamar Nagita berukuran cukup besar, di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga ber-AC. Tidak perlu TV, karena di ruang tengah tadi sudah disediakan TV. Kekurangannya cuma satu, jarak ke kamar mandi cukup jauh. Akan jadi PR buat Nagita apabila harus buang air di tengah malam. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Selesai beberes, Nagita merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya lelah memaksanya terlelap. Padahal hari itu masih sore. Cukup lama Nagita tertidur sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Mengucak-ngucak mata sebentar, kemudian Nagita memutuskan untuk mandi. Badan terasa lengket karena aktivitas seharian. Membawa handuk dan perlengkapan mandi, Nagita lalu keluar kamar, menuju kamar mandi. Tapi ketika sudah berada di ruang tamu, Nagita memutuskan untuk terlebih dahulu duduk di sofa, hanya berniat sebentar santai, sambil menonton TV sendirian. Di depan TV, dan Nagita yakin juga kalau sendirian di lantai atas ini karena sama sekali tidak terlihat penghuni kos lain ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Ternyata cukup lama Nagita berdiam sendirian di depan TV. Sampai kira-kira jam setengah 10 malam, Nagita masih asik menonton TV. Tap, tap, tap. Nah, ketika sedang asik sendiri, inilah Nagita mendengar sesuatu. Nagita mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi. Ah, akhirnya ada penghuni kos lain yang datang. Begitu pikir Nagita dalam hati. Tapi setelah menunggu, ternyata tidak ada orang yang datang. Lalu suara itu menghilang. Penasaran, Nagita menoleh ke belakang ke arah tangga. Benar, tidak ada siapa-siapa. Padahal Nagita sangat yakin kalau tadi mendengar suara langkah naik tangga. Ya sudahlah, mungkin ada yang mau naik tangga tapi nggak jadi. Begitu pikir positif Nagita. Seketika itu juga Nagita memutuskan untuk mandi, lalu bangkit dari duduk menuju toilet. Ada 3 kamar mandi. Nagita memilih yang paling pinggir di dekat tangga. Setelah selesai, ketika sedang berhanduk mengeringkan badan, tiba-tiba Nagita mendengar suara yang sama dengan yang Nagita dengar sebelumnya tadi. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi. Sedang menaiki tangga. Kali ini suaranya lebih jelas karena Nagita sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Nagita yakin kalau itu suara orang sedang naik tangga. Penasaran, lalu Nagita sedikit membuka pintu kamar mandi, mengintip keluar. Benar, sepersekian detik Nagita sempat melihat kalau ada seorang yang melintas berjalan. Lalu pandangannya terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang Nagita lihat barusan adalah sesosok perempuan. Nampak jelas lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang Nagita lihat barusan adalah perempuan. Berambut panjang terurai dari belakang. Syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang. Lagi-lagi Narisa merasa senang. Setelah selesai, Nagita kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu, Nagita tidak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Nagita tidak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Sudah malam juga, lebih baik besok saja.
kalau Nagita berniat hendak berkenalan karena sudah nyaris jam 11 malam. Tak terasa sebelum tidur, Nagita berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan kalau-kalau kehausan tengah malam nanti. Kemudian sekali lagi Nagita keluar kamar menuju ruang TV. Ruang TV tidak terlalu terang, lampunya redup tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas. Nagita lalu mengisi botol minuman dengan air putih dari galon. Setelah selesai, Nagita melangkah lagi ke kamar. Ketika sedang tepat berada di depan kamar, yang letaknya persis di depan kamar Nagita, selintas Nagita mendengar suara sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu. Suara tawa diselingi oleh gumaman tidak jelas. Oh, ternyata perempuan tadi. Kamarnya di sini toh. Begitu pikir Nagita, tidak terlalu penasaran. Lalu Nagita masuk ke kamar dan menutup pintu di kamar. Tidak langsung tidur karena sore tadi cukup tidur lama. Jadinya rasa kantuk tidak juga muncul sampai tengah malam. Selama itu Nagita hanya bermain handphone, scrolling menatap Instagram dan medsos. Sampai akhirnya sekitar jam 1 pagi, ada kejadian aneh. Ada yang menarik perhatiannya. Awalnya Nagita mendengar suara, kalau sepertinya kamar yang persis di depan Nagita, pintunya terbuka. Sepertinya penghuninya hendak keluar. Tapi setelah itu pintu terbuka, tidak terdengar apa-apa lagi. Hening dan sepi. Sampai akhirnya Nagita mendengar ada suara perempuan sedang menangis. Iya, ada perempuan menangis. Nagita lalu berdiri, melangkah mendekati pintu, mendekatkan telinga dan menajamkan pendengaran. Mencoba menangkap suara dari luar. Benar, ada perempuan menangis, terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras, tapi pelan tertahan. Nagita yakin juga kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar, tapi dari lorong depan. Hah? Ada perempuan sedang menangis di depan kamarku? Seketika itu juga badan Nagita berperang, antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar, atau membiarkannya saja lalu tidur kembali. Tapi pada akhirnya Nagita memutuskan untuk membuka pintu perlahan. Memegang gagang pintu lalu memutarnya. Ada ragu dalam hati. Makanya Nagita sangat pelan-pelan membuka pintunya. Sampai akhirnya pintu terbuka lebar. Lorong kamar kelihatan gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu yang ada di kamar Nagita saja. Pandangan langsung Nagita arahkan ke depan kamar. Ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang, tidak ada perempuan menangis itu. Kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Lalu siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba Nagita merinding. Seketika itu juga langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur, Nagita mulai ketakutan. Siapa perempuan yang tadi nangis? Entahlah, intinya malam minggu itu Nagita habiskan dengan tidur tidak nyenyak, memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi sebelumnya. Jam 11 siang besoknya, Nagita baru benar-benar terjaga. Setelah itu Nagita memutuskan untuk mandi. Tapi ketika lewat ruang TV dan perjalanannya menuju toilet, Nagita melihat ada seorang laki-laki sedang duduk nonton TV. Penghuni baru ya? Perkenalkan, aku Haris. Saat itu juga kami berkenalan, lalu berbincang-bincang panjang lebar. Haris sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantor dia juga dekat dengan kantor Nagita. Aku biasanya kalau pulang ke Karawang
Dari semalam nginep di kosan teman sih. Sekarang kamu sendirian dong dari tadi malam. Kalau weekend enggak deh bang. Kayaknya tadi sekitar jam 10 malaman gitu ada yang datang deh bang. Jawab Nagita. Tumben, siapa yang datang? Yang mana? Itu bang, itu. Jawab Nagita sambil menuju kamar yang ditanya tadi. Di depan TV. Emang ada orang baru juga gitu? Tanya Haris kepada Nagita. Gak tahu deh bang, aku juga bingung. Haris mengangguk pelan, tapi dari raut wajahnya terlihat kalau dia seperti agak bingung mendengar jawaban Nagita. Setelah itu, Haris seperti mengalihkan pembicaraan dari percakapan. Siang itu Nagita jadi dapat info tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Haris, yang paling sering tinggal di sini itu hanya ada 2 orang, Haris dan Rini. 2 penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu Rini sedang mudik ke rumahnya di Bali. Siang menjelang sore, Nagita habiskan berbincang dengan Haris. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan hari-hari berikutnya. Nagita jalani di rumah ini sampai akhirnya bisa kenal dengan semua penghuni kos, termasuk Mbak Rini. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang Nagita rasakan. Awalnya hanya kejanggalan dan keanehan kecil yang biasa dianggap remeh. Contohnya seperti Nagita mendengar suara orang naik tangga, padahal tidak ada siapa-siapa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume yang tinggi. Galon air minum mengeluarkan suara seperti ada yang menuangkan air, padahal tidak ada orang sama sekali. Keanehan itu banyak terjadi ketika Nagita sedang benar-benar sendirian di kos itu di akhir pekan, ketika semua penghuninya mudik atau bermalam di tempat lain, kecuali Nagita. Awalnya semua kejanggalan itu Nagita anggap angin lalu, tidak memperdulikannya, tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Sementara penghuni kos lain seperti menghindar ketika Nagita membuka percakapan untuk membahasnya. Semua seperti hendak menutupi sesuatu yang mulai mengganggu. Nagita semakin sering mendengar suara perempuan menangis, kadang tertawa, atau kadang seperti sedang berbicara sendiri. Semua itu Nagita mendengarnya dari kamar depan atau lorong kamar depan. Siapa perempuan itu, Nagita tidak tahu, karena penghuni lain tidak pernah mau menjelaskan. Ya sudah, Nagita anggap penghuni kamar depan, mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota, mungkin saja. Sampai akhirnya ada kejadian sangat seram yang membuat Nagita memutuskan untuk mencari kos lain. Nagita masih ingat, waktu itu Jumat malam. Semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat lain. Tinggal Nagita sendirian seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai beberes dan mandi, Nagita menghabiskan waktu di depan TV sendirian. Nagita asik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Terkadang tawa Nagita kencang karena saking lucunya. Waktu itu belum terlalu malam, masih jam 9. Tapi semakin malam, acara TV semakin lucu dan menarik. Nagita semakin sering tertawa cekikikan lepas. Sampai ketika Nagita harus mengecilkan volume TV, tidak mendengar ada suara yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir Nagita tidak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain yang mengiringi tawanya, seperti Nagita sedang tertawa berdua, entah dengan siapa. Setelah suara TV senyap, suasana menjadi hening, tidak ada suara siapa-siapa.
Mungkin penghuni di bawah kali ya. Begitu pikir Nagita. Kemudian, ya sudah. Nagita lalu kembali menaikkan volume TV, lalu asik menonton acaranya. Tapi sekitar pukul jam setengah 11 malam, rasa kantuk datang, membuat Nagita tidak tahan lagi untuk terlelap. Akhirnya Nagita tertidur di sofa depan TV. Ada suara cekikikan perempuan. Suara itu membangunkan Nagita dari tidur. TV masih menyala. Di atasnya ada jam dinding. Jarum pendeknya menunjukkan angka 1 pagi. Sudah lewat tengah malam ternyata. Sekali lagi suara itu terdengar. Siapa yang cekikikan tengah malam begini? Suara tawa yang sangat indah terdengar dari arahnya. Nagita yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemas karena baru saja terjaga, Nagita jadi segar karena suara itu. Suara yang tentu saja membuat suasana jadi mencekam. Dengan semakin mencekam, bulu kuduk Nagita berdiri. Nagita merinding ketika suara cekikan itu kembali muncul. Rasa takut mulai memonopoli isi jiwa, menyeruak ke seluruh rongga kepala. Pada detik itu, Nagita memutuskan untuk meninggalkan ruang TV, lalu masuk kamar melarikan diri. Namun, ketika sudah bangkit dari duduk, ingin melangkah ke kamar, ketika posisi sudah berada di tempat yang biasanya melihat kamar mandi, refleks Nagita menoleh ke kiri karena mendengar tawa cekikikan itu lagi. Akhirnya Nagita bisa melihat sumber suara di ujung lorong, di sebelah kamar mandi depan tangga besi. Nagita melihat sosok perempuan yang sedang duduk di lantai dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik seram. Lagi-lagi dia tertawa, cekikikan sambil menatap tajam. Nagita langsung mempercepat langkah menuju kamar, sangat ketakutan. Tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu, sosok perempuan itu berada. Semakin mengerikan, karena ternyata dia sudah tidak ada di posisinya. Sudah tidak duduk lagi. Kini sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju tempat Nagita berada. Tuhan, aku takut. Ucap Nagita saat matanya masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Akhirnya Nagita sukses membuka pintu, cepat-cepat masuk kamar, lalu menutup pintu rapat-rapat. Tempat tidur adalah tujuan utamanya. Sambil berselimut ketakutan, Nagita terbaring di atasnya. Suasana semakin mencekam, karena selama itu pula, suara tawa cekikikan tadi terus terdengar, semakin jelas dan semakin dekat. Sampai akhirnya suara tawa itu berhenti, tepat di depan pintu kamar Nagita. Seketika itu suasana menjadi hening dan sepi. Tidak ada suara sama sekali. Perlahan Nagita menarik selimut hingga menutup tubuh sampai sebatas mulut. Ketika melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak dengan sendirinya, membuka dari luar. Sial! Aku tadi lupa mengunci pintu. Gemetar tubuh Nagita menyaksikan semua di situ. Darah terasa mengalir lebih cepat dari biasanya. Nyaris menangis. Ketika akhirnya Nagita melihat sosok perempuan yang menyeramkan itu tengah berdiri di luar kamarnya. Ketika perlahan itu akhirnya terbuka, dia berdiri menatap tajam. Tersenyum dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Nagita yang sudah di puncak ketakutan, melihat itu semua langsung menarik selimut.
hingga menutup wajah, lalu memiringkan tubuh jadi menghadap dinding. Tidak tahan lagi Nagita menangis pelan. Sekali lagi wanita itu tertawa. Kali ini jelas terdengar kalau dia sedang berdiri tepat di belakang Nagita, di samping tempat tidurnya. Beberapa belas detik kemudian kejadiannya semakin parah. Nagita merasa kalau seperti ada yang mengisi ruang kosong di tempat tidurnya. Ada yang merebahkan tubuhnya di samping Nagita. Nagita merasakan ada yang menempel di punggungnya. Nagita yakin kalau sosok perempuan menyeramkan itu sedang terbaring di atas tempat tidur bersamanya. Dia lalu tertawa pelan, jelas terdengar, karena memang asal suara sangat dekat dengan telinga. Nagita menangis dalam diam, sejati-jadinya sampai ketika perlahan hawa hangat datang dari kulit, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuhnya. Tidak tahan detik berikutnya, Nagita tidak ingat apa-apa lagi. Nagita pingsan. Tidak berpikir panjang, besoknya Nagita langsung memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Nagita ketakutan sambil menunggu kosan baru. Nagita menginap di rumah salah satu teman kantor, namanya Rini. Untuknya, Rini berbaik hati mau menampungnya. Sementara selang waktu seminggu kemudian, Nagita bertemu dengan Haris di tempat kos. Pada saat itulah mereka akhirnya bisa berbincang panjang lebar. Ketika memutuskan untuk makan malam bersama, di kamar depan kamar kamu itu sebenarnya kosong dari dulu. Tidak pernah ada yang tahan lama tinggal di situ. Kamar kamu juga sering kosong. Aku tahu ceritanya dari penghuni kos lama yang sudah pindah. Kosan itu emang serem angker, makanya aku juga mau pindah minggu depan lah. Nagita pindah juga, pasti sudah duluan, kemarin sama Haris. Haris juga ketakutan. Dulu banget di kos itu pernah ada yang meninggal perempuan. Tidak jelas kenapa meninggalnya, tapi aku tidak tahu di kamar yang mana. Makanya aku senang akhirnya kamu pindah juga. Haris menjelaskan panjang lebar. Nagita hanya ternganga mendengar ceritanya. Kenapa tidak cerita dari awal sih bang? Tega banget kamu tuh sama aku bang. Kata Nagita bilang begitu. Ya gak enak lah, masa iya aku kasih tahu cerita begituan sama anak baru. Begitulah cerita dari Haris, semakin membulatkan tekad Nagita, sampai akhirnya menemukan tempat kos baru yang Nagita tempati. Sampai sekarang, kebetulan juga Nagita dipindahkan dari daerah Jogja. Demikian cerita dari Nagita tentang kosan yang dulu. Semoga bisa menjadi pengantar tidur kalian. Tetap waspada buat yang baru saja tinggal di kosan. Mungkin saja kosan kamu ada penghuninya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel Jurit Malam. Jangan lupa tunggu kisah-kisah kami selanjutnya. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe.